Nah, kita ke SSPR yaitu Self Service Password Reset. Ya, kita sebut atau kita singkat yang namanya SSPR. Oke, nah SSPR ini fitur yang, apa namanya, tidak terlalu berat tapi penting juga ya, untuk membantu tim IT. Ya setidaknya meringankanlah sedikit pekerjaan dari tim IT. Kenapa? Karena sering banget case kejadian di user, "Pak password-nya lupa Pak, tolong di-reset dong. Pak password saya apa ya, tolong di-reset dong. Pak saya mau change password bisa nggak?" Nah itu pertanyaan-pertanyaan sepele itu seharusnya Pak, seharusnya bisa dilakukan mandiri oleh user-nya sendiri. Nah makalah diwujudkan oleh si self service password reset, di mana user ada kemampuan ya untuk mereset password sendiri, ada kemampuan untuk change password sendiri. Oke Pak ya. Nah kalau misalkan kita menggunakan sinkronisasi ke AD on premise itu bisa digunakan password webpack, tapi karena kita nggak ada on premise maka yang option nomor 2 tidak ada. Oke, maksud saya tidak perlu digunakan. Password management activity report, ya di mana kita bisa melihat siapa yang melakukan reset, siapa yang melakukan, change password dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mengetahui password-nya apa, tapi kita tahu siapa yang melakukan reset password, siapa yang melakukan change password, kira-kira seperti itu. Oke, business value apa yang kita dapat? Yang pertama manage cost, ya di mana kita bisa me-retire beberapa on-premise infrastruktur terkait manajemen password. Kemudian reduce IT support cost. Jadi kalau misalnya selama ini kita terlalu banyak waktu kita ataupun tiketing helpdesk kita menangani password, nah itu akan apa ya, tereliminate ya oleh si SSPR ini. Oke, waktu apalagi ya, waktu ada luang, Pak. Di mana kita bisa lebih hemat waktu sebagai tim IT ya, tidak lagi meng-handle password, cache-cache password ya, di mana password bisa di-handle sendiri oleh end user sendiri. Oke. Oke, kemudian business value yang lain, intuitive user experiences, kemudian sampai ke flexibility dan security, dan robust auditing dan users tracking. Oke, bagaimana cara bekerjanya? Ini kalau nggak salah password reset. Oke, kalau ini SSPR menggunakan password webback ya ke AD on premise ya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, dalam kita di logon ya, karena nggak ada AD on premise maka ini langsung terputus di sini. Pada saat, user melakukan reset password ataupun change password ya, maka akan berhenti di sini, kemudian OTP akan dikirim ke user untuk meneruskan ya reset password ataupun change password. Sorry, ya kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya SSO ya, Azure AD, Directory Single Sign On. Pertama kita single identity, kemudian hybrid identity sync ya, karena kita biasanya nggak menggunakan ini ya, karena kita nggak ada AD premise. Kemudian third party apps ataupun self service integration. Business value yang kita dapat ya, benar-benar kita merasakan SSO, tidak perlu typing username password lagi berkali-kali di dalam device yang mungkin kita udah join to Azure Ready ataupun ter-enroll ke Microsoft Intune. Oke, manage risk, address compliance and governance sampai ke manage cost ya. Eliminate beberapa spesifik password. Kalau misalnya kita punya app nih Pak, aplikasi, kemudian passwordnya ada. Nah itu biasanya juga kita temukan password aplikasi beda, password Office 365 beda. Nah, kita bisa mengeliminate hal itu ya. Bayangin kalau misalkan aplikasinya 5 ataupun 10 ya, berarti punya password ya multiple bisa sampai 11 ya, misal seperti itu. Nah, kita bisa mengeliminate seperti itu karena ada Azure Ready SSO. Oke, nah kira-kira seperti ini ya untuk, eee, metodenya. Oke, yang pertama ada OpenID, kemudian ada menggunakan SAML, password base, menggunakan IWA, header base ya ataupun, di-disable untuk SSO-nya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya user provisioning, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita punya third party apps, nggak jauh-jauh, Google aja ya. Mungkin kita punya Google Site ya, Pak, ya. Sorry Google Suite bukan Suite. Kita punya Google Suite kemudian mau provision user ke Azure AD, itu bisa, Pak. Jadi nggak perlu lagi create user di, Google-nya ya, biar nggak multiple credential, multiple password, ribet banget gitu ya, kasihan usernya, dia harus mengingat multiple password. Nah, kita bisa memprovision user, minta user identity ya ke ke Azure AD. Oke, nah itu bisa diwujudkan oleh si Azure AD Premium. Oke, activate dan deactivate account ya, semua tersentralize di Azure AD. Kemudian provision non user object ya.
Kemudian maps existing identity sampai ke email alert and reporting, activity dan log juga. Ya kira-kira seperti ini. Kalau kita cloud only ya, tidak ada hubungannya dengan on-premise, ya seperti yang Lokon punya, itu cukup terbantu, Pak. Jadi kita benar-benar, apa ya, nggak ada dependencies-nya sama sekali dengan on-premise. Maka dari itu yang kiri ataupun yang pertama yang akan sangat cocok dengan Lokon, di mana third party apps baik itu Salesforce, kemudian Google, Box, DocuSign ataupun yang lainnya, ya semua bisa memprovision user, minta ke Azure Ready. Ya sudah pasti berarti kan SSO-nya tercapai. Satu kredensial bisa akses ke services yang lain yaitu Salesforce, Google, DocuSign, Box dan yang lainnya. Kayak seperti itu. Oke, jadi jangan sampai nih Google ada kredensial sendiri, Salesforce ada kredensial sendiri, kemudian Box juga ada kredensial sendiri. Ya, total di sana ada 2 5, 6 ya. Ada 6 kredensial ya berikut dengan Office 365. Jadi jangan sampai beda semua, kasihan dari sisi end user-nya. Dan ini semua bisa tercapai menggunakan Azure AD Premium. Pertama ada ADP Authentication yang di mana, cloud only atau menggunakan password hashing atau password to authentication. Oke, kita bisa cek di home-nya dulu aja. Oke, sorry saya ke sini aja dulu langsung ke home Office 365. Di mana langsung muncul ya Azure AD Connect di sini. Di mana contohnya ini ialah, Office 365 sinkronis dengan identity ya. Kita refresh aja dia akan kelihatan Pak, kapan terakhir sinkronis ya dengan AD on premise. Oke, ternyata lasting 41 menit yang lalu, ini kenapa ya? Oh ternyata punya saya mati semua nih Pak device-nya. Sorry OS-nya. Ini kayaknya gara-gara license-nya trial nih Pak. Sorry. Oke, jadi kalau license-nya trial kemudian udah expired Pak, nah ini Windows Server mati sendiri Pak. Perlu nyalain lagi nih. Aduh. Oke. Nah seperti yang tadi, di mana Azure AD Connect mampu ya, Microsoft 365 Admin Center juga mampu untuk menampilkan ya, sync status dari Azure AD Connect kita. Jadi kapan sih terakhir sync dengan on-premise kita? Nah ini kelihatan. Ternyata terakhir sync ialah 41 menit yang lalu. Tadi agak masih hijau ya, karena itu 1 menit yang lalu, belum saya refresh patch-nya. Ya kan seperti itu. Saya langsung aja coba kita connect. Nah ini contoh Azure AD Authentication, di mana menggunakan password hashing, di mana kita synchronize ke AD on-premise. Oke, nah ini sebagai contoh ya. Jadi ini synchronize jadwal synchronize-nya Pak ya. Jadi synchronize identity kita itu yang pertama jalan di jam 12, jam 12.40 kita ada 6 konektor kalau nggak salah. Jadi 6 konektor ini akan selalu jalan setiap 30 menit sekali. Setelah itu jam 1:10 ya, jalan lagi dia sampai ke jam 1:53 berarti barusan. Nah ini dia, dia jalan lagi. Oke, ternyata hanya sejam doang ya saya dapat nyala ini server ya, karena trial expired terakhirnya cuma sejam doang habis itu mati sendiri. Oke. Oke, berarti kita coba cek lagi di sini bagian sini. Kita refresh. Masih tanda seru. Oke. Nah ini dia. Jadi lebih detail untuk directory sync-nya. Ini kayaknya masih belum terplay di on-premise ya. Padahal di sini juga udah tersinkronis semua per jam 1:54. Harusnya udah. Oke, coba saya lihat. Oh iya benar. Oke, tertulis last sync directory-nya atau pertama terakhir kali sync ya, identity kita 44 menit yang lalu. Kemudian last password sync, jadi password terakhir kali di-sync untuk semua user 45 menit yang lalu.
Kemudian kelihatan juga, directory sync client version-nya, itu versi berapa. Kemudian account yang dipakai untuk synchronization yaitu account ini. Ya, kemudian ini ada ID fix tools yang mungkin mau di, apa ya namanya ya, kita scanning ya, ada yang premis kita ya bermasalah atau enggak. Ini bisa menggunakan tools ini. Oke, berikutnya kita ada app proxy, ya ini untuk yang tadi mau integrate mungkin on premise apps kita atau apps kita gitu ya, mau diintegrate ke Azure AD, maka kita bisa menggunakan, on premise sorry, menggunakan Azure AD app proxy kita. Oke, menunya ada di dalam enterprise application yang ada di sini, ya, kemudian ke application proxy. Nah, ini tandanya aktif, maka, app proxy-nya ya sudah bisa dibaca oleh si Azure AD. Nah, ini sebagai contoh, di mana sih ini server ini? Yaitu ada di sini. Ini saya close aja. Kita lihat komputer name-nya di sini. Ya, komputernya sp06.ptcom.local dan ini tulisannya juga jelas ya komputer name-nya sama sp06.ptcom.local. Nah, ini IP public saya ya. Ini langsung ke-detect dan ini statusnya aktif dan server inilah yang akan bertugas ya. Server app proxy connector ini akan bertugas untuk menjembatani ke on premise app saya yaitu yang web app server. Ini kebetulan mati. Jadi saya nyalakan, ini saya lagi bagi-bagi resources dulu, Pak. Ini saya nyalakan, mampu nggak ya? Coba saya nyalakan. Oke, ternyata berhasil. Oke, kemudian nanti akan, tampil aplikasi kita kalau misalkan sudah di-add, yaitu sebagai contoh ya ini, punya saya yaitu My Web App 02. Oke, dan ini berupa apa ya, web server ya yang masih belum diapa-apain sama saya, Pak. Kemudian nanti bisa diakses menggunakan, browser kita, kemudian menggunakan kredensial dari Azure AD. Ini app proxy connector. Oke, aplikasi yang diinstal ialah coba kita ke services-nya aja. Oke, nah ini dia. Jadi 2, services ini ya yang akan selalu berjalan ya untuk menjembatani, login kita ya ke on premise apps kita menggunakan Azure AD Identity. Saya coba akses ke, saya lupa user-nya siapa ya. Oh, Yeri, coba Yeri@ptcom. Oke, incognito aja deh. Kita langsung ke semua apps untuk menampilkan, webs yang kita udah publish ya ataupun kita integrate ke Azure AD. Ya ini nama apps-nya, nama app, dia akan membuka tab baru ya, kemudian untuk menampilkan, aplikasi yang kita udah, integrate ya ke Azure AD. Mau tanya, apa kita kan di sini punya aplikasi sendiri, aplikasi buatan sendiri. Jadi kita bisa integrasikan aplikasi itu di Azure, kemudian itu nanti bisa diakses oleh user-user tertentu yang kita izinkan. Mungkin begitu, Pak Hasani? Benar sekali, Pak, benar. Oke, Tapi misalnya kalau kita gini, Pak, kita di sini ada apa mesti ada perlu yang lain-lain. Misalnya kita kan ada juga ada diatur oleh Mikrotik apa aksesnya, apakah itu ada perlu pengaturan lain-lain begitu misalnya, Pak? aplikasinya ini berupa web kan, Pak, atau bagaimana? Iya, web base sih, Pak, aplikasi Oke. yang dipakai.
Oke oke. Berikutnya, mengenai apa namanya, di-publish-nya itu kan udah HTTPS atau HTTP atau bagaimana, Pak? Kita masih aksesnya lokalan, Pak. Jadi Oh, masih lokal, pakai belum ya. di-publish ke eksternal, Pak? Bukan bukan. Nah, makanya apakah itu bisa di-publish untuk masuk ke Iya. misalnya? Syaratnya untuk di-integrate ke Azure AD itu harus di-publish ke eksternal dulu, Pak, biar nanti, apa namanya, bisa diakses dari luar kantor. Memang tujuan seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak di apa namanya, tidak di-publish ya ke eksternal ataupun ke internet, nah itu nggak bisa di-integrate ke Azure AD, Pak, kira-kira seperti itu. Oke oke, Pak. Yes, sebentar. Not activated, not started. Ya, jadi kalau misalnya kita udah punya tambahkan web apps kita ya ataupun on-premise kita, nanti dia akan muncul di sini, Pak. Ya, kemudian kita akan setting beberapa, konfigurasi ya, seperti yang pertama URL-nya, di mana homepage URL-nya apa, ini perlu kita tambahkan di DNS server kita ya ataupun di hosting provider kita. Oke, jadi kita tentukan di sini apa, kemudian barulah ini akses ataupun CNAME record-nya. Jadi kita membuat CNAME record, kemudian host-nya ini, kemudian value-nya ini. Jika seperti itu. Jadi pada saat mau akses ini, kemudian akan di-redirect ke sini. Untuk logo tentu kita bisa ubah ya, kemudian ini application ID semua otomatis terbuat. Oke. Terus single sign on. Oke, untuk single sign on kita juga bisa ganti menggunakan IWA ataupun yang lainnya. Jadi by default ini menggunakan kita lihat ya. Jadi selain IWA kita bisa disable apa namanya single sign on-nya atau menggunakan SAML, password based ataupun yang lainnya. Nah, ini saya menggunakan yang Windows Integrated Authentication. Conditional access ada yang ini ya. Oke. Oke, berikutnya kita di conditional access. Sebagai contoh saya punya conditional access yang ini, yaitu mengenai conditional access ada di bagian security, ya kemudian ada conditional access seperti ini. Oke, dan yang saya punya ada yang pertama, mencoba akses Microsoft Teams via browser harus ya ter-enable MFA atau menggunakan MFA. Sebagai contoh nama mah custom aja Pak, silakan mau menggunakan apa aja. Kemudian, user-nya, nah ini tadi yang pertanyaan dari Pak Benny kalau nggak salah ya. Ya Pak Benny mungkin, saya lupa sorry. Kemudian kita bisa menentukan Pak, user ini spesifik, user ini hanya bisa boleh akses ke, spesifik apps apa. Nah ini kita bisa mulai dari sini. User-nya tentukan yang mana, boleh menggunakan user langsung ataupun grup. Nah ini sih idealnya biasanya menggunakan user. Sorry menggunakan grup. Kalau menggunakan user ya agak repot aja sih Pak, karena user kita banyak kita masukkan satu-satu. Ya misal si Adele ya ataupun, Alex Wilber dan lain sebagainya. Oke, tapi kalau grup tinggal searching aja grupnya apa, kemudian kita tambahkan di sini. Kira seperti itu. Oke, nah ini contohnya misal mau grup trial kita tinggal tambahkan seperti ini kemudian select. Nah ini sebagai contoh saya punya grup Intune Sales ya. Nah ini kita assign atau kita apply ya condition ini ataupun policy ini ke grup ini. Kemudian cloud yang dituju ataupun apps yang dituju. Yang pertama, apps yang dituju saya tentukan Microsoft Teams. Nah, berarti kan kita tentukan nih Pak, spesifik apps apa yang mau kita batasi ke user, sebelumnya atau user tersebut. Oke, ini sebagai contoh saya mau batasi ya akses ke Microsoft Teams apps. Kira-kira seperti ini. Oke, kalau mau tambahkan tinggal, klik select di sini, kemudian mau tambahkan apa. Mau Adobe ya, third party apps saya, misal yang My Web Apps tadi. Nah, ini dia, My Web Apps ini. Ya, sebagai contoh kemudian ditambahkan ke dalam sini, itu juga nggak masalah. Atau mau langsung Office 365 jadi secara keseluruhan semua aplikasi Office 365 harus akses, atau ter-apply lah policy ini, kira-kira seperti itu. Jadi sebagai contoh saya Microsoft Teams aja, kemudian condition-nya, ini condition cukup banyak ya, mulai dari user risk, sign in risk, device platform, location, client apps, dan lain sebagainya. Nah, untuk user risk biasanya ini langsung dikategorikan user ini sebagai
mempunyai risk high, medium, atau low. Nah, ini langsung kita bisa set sebagai condition-nya. Nah, penilaian atau pengkategorian ya user tersebut itu membutuhkan license tambahan, yaitu yang ADP P2. Ya, kenapa? Karena PP2 ini yang yang user risk ini langsung otomatis ya mampu menilai user mana yang risk-nya high, mana yang medium, mana yang low. Oke apa ya. Nah, penentuan-penentuan itu semua sudah otomatis di mana Microsoft mampu melihat pattern daripada user kita. Ya, misal password-nya lemah, login dari device yang sudah terinfeksi malware, kemudian login dari unfamiliar location ya. Biasanya login-nya dari Jakarta kok tiba-tiba login-nya dari Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, pattern-pattern tersebut mampu dibaca oleh Microsoft ya, kemudian secara otomatis mampu menilai bahwa user tersebut dalam keadaan high risk ataupun medium risk ataupun low risk. Oke. Jadi user risk ataupun sign in risk ya, ini semua menggunakan license ADPP2. Kemudian device platform ya. Saya pilih device platformnya apa ya namanya ya, tidak dikonfigur. Kalau mau konfigur silakan tinggal klik yes, kemudian mau semua device kah atau select beberapa device platform. Mungkin mau Android aja atau iOS aja ya, atau mungkin Windows 10 aja, misal seperti itu. Nah, ini kita bisa set berdasarkan device platform. Ya, by default ini semua not configure, saya tidak memilih berdasarkan device platform. Oke, location. Nah, ini juga bisa kita set ya, location semua location atau all trusted location atau memilih location yang kita punya. Yang location yang kita punya mulai dari negara, country seperti ini ya, jadi location type-nya country atau berdasarkan IP range. Nah, location type dari IP range kita bisa set ada di bagian AD on-premise juga. Oke, sorry AD Azure AD Premium. Kita duplicate dulu coba.